Halo everybody, welcome back again with me IJDJ, dan balik lagi guys sama gua. Dan sorry banget nih kalau di video kali ini gua agak gimana gitu, karena emang gua recordnya ini tengah malam dan ya bisa dibilang gua udah agak mulai ngantuk gitu ya. Tapi gua terlanjur udah set upin semuanya buat bikin video kali ini. Tapi di video kali ini gua nggak mau bahas tentang video game dulu. Gue ini pengen nyoba hal yang baru, yaitu gue pengen nyoba unboxing ya, gimana experience-nya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, bantu gue dengan cara like, comment, dan subscribe untuk membuat gue lebih berkembang lagi ke depannya. Dan ya, gue mau unboxing, gue cepet-cepet aja lah unboxingnya ya, nggak usah yang kompleks amat gitu. Dan ya, ini dia paketnya, langsung aja kita buka ya. Kita gunting dari pinggir gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi gua, ternyata unboxingnya itu lumayan tricky juga. Gua harus terus liatin screen HP gua, lebih tepatnya ke kameranya ya. Jadi gua tuh nggak bisa lihat secara langsung gitu barangnya, karena ya nantinya bisa kebawa masuk frame gitu kepala gua. Yang tadinya mau bikin video unboxing malah show off ke tombe, kan nggak lucu gitu. Dan hal pertama yang gue notice adalah packagingnya. Ini dia pakai bubble wrap, jadi aman lah ya. Oke, ini dia Shadow Swing Stand. Jadi ceritanya dulu itu temen gue beli sekitar 160 ribuan itu kalau nggak salah, dan sekarang itu harganya turun jadi 136 ribu. Ya lumayan lah ya. Dan dengan harga segitu murahnya, kesan pertama gue untuk boxnya cukup niat bisa dibilang. Bisa lihat di sini di bagian depannya ada emboss logonya mereka ya, dengan polisan holografik yang warna-warni gitu. Kesannya emang keren sih. Dan di bagian bawahnya tertulis compatible Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC, laptop, dan tentunya juga mobile. Jadi untuk semua platform itu udah support. Jadi nggak cuman buat mobile doang. Dan juga bagian depannya ini bisa tutup buka kayak pintu gitu ya. Dan ada magnetnya juga. Dan cukup lekat ya. Terus sebagian belakangnya di sini keterangannya tertulis metallic airbag, magnetic attraction, dan inline control. Itu mereka ngeklaim kayak gitu ya. Nanti gua bakal jelasin satu persatu dan gua tunjukin satu-satu juga. Gila, dari tadi gua muter-muter gak bisa buka, dan ternyata itu pakai solatif. Gila, pinggirnya emang goblok gua ini. Tapi harus gua akui sih, gua lumayan kesusahan cuman lihat dari layar kamera gua doang gitu ya. Lumayan gak jelas gitu. Dan di dalam boxnya itu ada lagi box warna biru dari plastik gitu bahannya, dan juga pouchnya, dan beberapa perintilannya juga. Dan ya ada stikernya juga ternyata. Gila, ini keren sih menurut gua, ada 2 stiker. Hal-hal sepele gini menurut gua justru menjadi poin plus sih menurut gua ya. Dan ini ada garansi cardnya dan manual booknya juga. Gua baca-baca lah ya nanti kalau sempet. Dan langsung gua copot aja kali ya ini pouchnya. Dan ya ini earphone-nya. Gua agak lumayan takut gitu nyopotnya. Yang kanan sih lumayan gampang, yang kiri ini agak bandel gitu ya, jadi ngeri putus gua. Oke, akhirnya lepas juga. Oke, ini kita pinggirin dulu ya, ngalangin. Dan mungkin gua bahas pouchnya dulu. Dan oke, di dalamnya ternyata ada ear tipsnya juga, ada 2 size di sini. Kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan fitting kalian masing-masing lah ya. Sesuaikan senyaman mungkin, terserah kalian deh, demi untuk mendapatkan experience yang maksimal tentunya. Dan untuk build quality pouchnya menurut gue ini cukup bagus, tebal, dan cukup bisa melindungi si earphone-nya tentunya. Resletingnya juga bagus, lancar, dan licin banget bahkan. Dan warnanya black dog di sini dengan emboss logo Wolf juga di depannya. Untuk harga segini sih sejauh ini menurut gua bagus-bagus aja sih. Tapi kita move ke earphone-nya langsung, apakah build quality-nya juga nggak kalah bagus? Dan pertanyaannya, segaming apa sih dia?
Dan ya seperti yang gue bilang tadi, earbudnya memang metalik ya, bukan dari plastik, dan magnetik juga tentunya, bisa ditempelin satu sama lain gitu ya. Dan didesain dengan tulisan minimalis Sedes Sports. Nggak terlalu gaming banget tampilannya, tapi gue lebih suka yang kayak gini sih, lebih elegan juga gitu dilihatnya. Untuk jacknya di sini masih vertikal, belum yang L jack ya. Tapi ini sih murah tapi nggak murahan. Sebenarnya ada juga yang lebih mahal sedikit dari ini, yaitu Razer Hammerhead Volume 2. Untuk harganya sekitar 170-an lebih, bahkan ada yang 180 ya. Tapi kata teman gue suaranya agak cempreng gitu, wajar lah ya, kualitas Warrior bukan original. Berhubung earphone gue itu udah rusak, jadi gue memutuskan buat beli si Sedes ini. Kebetulan teman gue juga udah pakai duluan sekitar dari bulan-bulan lalu lah ya, sampai sekarang juga katanya masih awet dia bilang. Untuk kualitas suaranya sendiri gue belum coba, karena seperti yang gue bilang tadi di awal, HP-nya gue pakai buat nge-record video ini. Gue harus jeda dulu kayaknya, dan memang ribet lah ya, nggak punya kamera, gimana lagi. Oke, balik lagi setelah beberapa saat gue nyobain, tadi sempat tes main game juga ya. Jadi kesimpulannya, earphone ini memiliki karakter suara yang dominan lebih ke bass. Mungkin akan sangat cocok buat kalian yang suka musik jedag-jedug gitu ya. Kalau enggak ya hip hop gitu, contohnya kayak gue suka banget sama genre hip hop. Tapi buat kalian pecinta akustik dan jazz, menurut gue sih kurang ya, sangat-sangat kurang bahkan. Tapi gue tadi coba main game itu lumayan enak kok. Apalagi main game PUBG, untuk dengar step musuh itu bisa lebih kedengeran, karena emang dari bassnya yang bisa dibilang menonjol karakter. Dan untuk harga segini suaranya bisa dibilang cukup akurat, terutama buat denger step kiri kanan depan belakang itu cukup jelas. Jadi menurut gua untuk earphone harga 140-an buat main game ini cukup worth it, dan bisa dibilang terbaik di kelasnya. Tapi kayak cuma buat main game, sesekali dengar musik juga masih enak menurut gua. Tapi seperti yang udah gua bilang tadi, akan lebih mantap lagi kalau emang kalian dengerin musik yang berkarakter lebih ke bass. Dan mungkin segitu aja dari gua. Gimana menurut kalian videonya? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. See you in the next video. Always looking ahead and goodbye guys. Bye bye.